Sama-sama. Aku udah kepikiran B. Iya kan? Iya makanya. Dari dia ambil Uranus tuh kayak Iya, wow, ini udah. tebel banget. Iya makanya mereka butuh bersih ya. Siapa lagi? Lunox yang menjadi pilihan. Lunox Gold Lane. Oke, yang dimainkan sama Chal ini menarik sekali. Geng Capax mereka tebal banget depannya. Ini ditabrak, Esme loncat, Uranusnya maju, Blue-nya nempel. Ini bisa aja sih memporak-porandakan Bigetron, tapi Bigetron menjawab itu semua, mengcounter dengan adanya Lunox. Satu pick terakhir yang super spesial dari tim Bigetron. Mereka akan memainkan ini damage yang burst tapi tricky juga. Timing yang harus tepat dan momentum pula karena mereka skill dependent dari teman-teman tim Bigetron. Dan inilah dia game ketiga dari Best of 5 Series. Nyawa terakhir untuk GPX kalau mereka mau ngebawa game ini ke game yang keempat ataupun kelima. Yes, bisa reverse sweep or even clean sweep untuk teman-teman dari kedua belah tim. Yes, kita akan saksikan tentunya. Jangan lupa hashtag Indopride atau love merah, love birunya ya teman-teman semua di kolom komentar. Tentunya kita harus memberikan dukungan kepada tim Indonesia kita di kancah ASEA. Tapi Vian, mencoba untuk mengganggu Ele terlebih dahulu. Dari Cini juga udah mulai bersiap kali ini dengan Magic Show 5-nya. Sakit banget tuh Funi. Wah, dan first blood jatuh ke tangan Cini, dapetin 2 pemain sekaligus dari Funi. Iya, ini rotasi yang cantik banget dari Funi. Dan bahkan dari Earl pula, rotation dispersionnya dikeluarin. Itu kayak combo ngevakum. Dan terlalu maju, terlalu berani dari Vivian dan Cini. Itu awalnya yang baik juga dari GPX Basreng. Mereka yang awalnya tadi mau ngeharus kalah Ele, malah terkena punishment yang bener-bener sakit banget dari Funi. Itu anaknya Ele pakai Uranus ya, tanky jungler nggak bisa untuk di take down secepat itu. Vivian pun dengan adanya Jowhead dia terus-terusan untuk melakukan inisiasi, tapi beralih ke area top lane. Ada maju ke area depan. Fumi langsung mundur, belum ngedapetin level 4, sedangkan Vival hanya memberikan pressure aja. Malah sekarang Paladin dalam bahaya. Ionic Age-nya udah dikeluarin, tapi dari Ele-nya ini nggak akan bisa maju lebih jauh lagi. Iya, tapi Fumi masih dikejar kali ini. Tapi sayang banget. Dari Heavy Levance-nya ternyata mengarah ke arah minion tadi ya. Tembok ya ternyata. Lebih tepatnya mungkin kayak nggak expect kalau Sanai Fumi flicker dengan secepat itu. Jadi miss kan dari satu knockout strike-nya. Dan itu emang last hit yang hampir saja menjadi poin pertama ya bagi Bigetron Era. Karena first blood-nya tadi udah diamankan sama GPX Basreng. Tapi turtle setup-nya, yes itu dia. Setup, Ele udah ngedapetin level 4, lebih percaya diri lagi. Tapi di version muncul Funi di area tengah-tengah. Vivian bisa kabur, begitu pula dengan Cini. Dengan Black Source yang dia miliki, seharusnya ini gak akan menjadi masalah untuk Cini. Sementara turtle yang pertama udah dikuasai oleh tim GPX Basreng. Posisi dari segala arah dijagain secara ketat, tapi ejector ke area Funi sendirian di arah belakang. Rotation, dispersion udah dikeluarin. Itu dispersion yang belum bisa ngevakum sehingga Vivian masih bisa kabur dengan selamat. Sementara turtle berhasil diambil oleh Ele. Iya, sementara Fumi kali ini berada di paling depan dan bahkan di ejector dengan Vivian juga, dan gak ada flicker. Tapi masih ada Earl yang masih bisa membackup tentunya dengan slam-slamnya. Sementara Chal juga berusaha untuk membackup kali ini dengan Chaos Assault, tapi ternyata Earl masih punya split bahkan bisa nempel ke arah seorang Chal kali ini dan di follow up dengan cukup baik oleh Cincau. Sementara di sisi lain Fumi harus tumbang di tangan seorang Vival. Chalnya masih bisa bertahan, enggak, ternyata ada pertukaran 1 untuk 2. Wow, aktif sekali ya bun di sini GPX Basreng. Galax, tapi dari Bigetron Era ada Valanir di area top lane. Dia bermain objektif, dia ngamanin gold shield, dan dari GPX Basreng mereka berfokus ke area bottom lane-nya. Cincau dengan Popol Kupa tentu bisa untuk majuin laning-nya juga, nge-clearing minion dengan gercep. Apalagi ini Ele walaupun jungler dia aktif banget di setiap lane. Iya, sebenarnya banget, dan bahkan kali ini di bawah juga dirusuh lagi. Tapi ternyata Sable Force dan ejector ke arah Ele kali ini, tapi masih cukup tanky dari Ele-nya, masih bisa Ionic Edge juga, masih ada regen. Sementara Chell pun mau gak mau dia harus melap damage dari Cincau, dari Popol Kupanya ini yang benar-benar ngeselin Bude. Funi pun ngebuka, ngecover kali ini mapnya di sebelah kanan, tapi Cini dibalesin begitu aja. Bakal coba dikejar oleh Ele, tapi apakah masih bisa selamat? Masih ada Cincau ternyata yang diculik tiba-tiba oleh Vival. Sementara Ele berhasil untuk nge-pick ke arah Cini. Pertukarannya 1 untuk 1, pengejaran ke arah Cini.
itu sampai jauh banget juga sih. Jadi GPX Basreng mereka mau make sure untuk nge-punish Chini lagi dan lagi. Sementara LA dengan memakai Uranus, dia begitu percaya diri masuk area jungle milik tim Bigetron Era, menahan. Tapi Fumi berada di area belakang, terlalu lama menahan damage dari Bigetron Era. Fumi flick out kabur dari pengejarannya, tapi ejector membuat Fumi nggak bisa untuk kabur kemana-mana. Rotation, dispersion dikeluarkan, tak bisa untuk menghentikan Bigetron Era. Iya, dan bahkan kali ini Funi tidak punya banyak pilihan sepertinya. Dia hanya bisa nge-clear minion terlebih dahulu. Coba reset lagi kali ini. Harus berhati-hati juga dengan rotasi yang sudah dibawakan oleh Chini kali ini di area midnya. Cuma memang ini Vival ya. Aku ngelihat dia selalu bisa nge-cutnya itu dari sisi lain, Bude. Jadi kayak gak ada yang nyangka gitu loh posisi dari Vival tiba-tiba datang. Bahkan Fumi, oke, Falling Starmon ke arah Valanir. Tapi kita tahu ada Ring of Punishment dari Valanir kali ini. Wow, terkena damage yang gak terlalu besar, tapi ternyata di area bawah masih cukup ramai. Chalnya masih bisa mundur juga dengan adanya Brand of Order. Dan bahkan Vivian pun bergerak mundur bersama dengan Chal, tidak mau termaksain di area bawah. Ya, ini semakin late game malah semakin fall off bagi GPX Basreng, karena di early gamenya emang mereka sangat amat agresif dengan kader dari Blue dan juga Uranus. Tapi makin late game, makin sulit untuk men-take down turretnya, kecuali teamfight yang dilakukan. Apalagi Cincau ternyata harus terpick off di area bottom lane. Jadi ya mau tidak mau ya mereka harus lebih berhati-hati dari GPX Basreng. Jangan sampai mereka terpick off 1 demi 1 karena ada Jawhead dari pihak Bigetron Era. Iya, ini malah Vival yang tiba-tiba bisa make a play. Suddenly dia bisa nyulik siapapun, terus tiba-tiba bisa dapetin turret juga. Seperti yang aku bilang ya, Bigetron Era ini selalu memprioritaskan untuk turret objektif. Tapi Earl bakal coba membuka split-splitnya terlebih dahulu. Kali ini bakal diharus begitu saja nempel ke arah seorang Chini yang bakal ditarik dengan slam-slamnya. Dan bahkan dari Vivian kali ini hanya bisa menahan di area depannya. Fumi mencoba untuk memberikan pressure dan bahkan Fumi pun masuk dengan 1 buah Falling Starmon. Namun dari Vivian hanya bisa untuk membackup menahan semua damage selagi Chini terpick off, Bude. Wow, dan itu tentu membuka peluang bagi GPX Basreng mengamankan turtle mereka yang kedua. Early-nya udah cukup dipegang oleh GPX Basreng, mereka bisa ngedapetin banyak hal. Tapi Viva hadir untuk mencuri dengan 1 retribution yang sangat on point. Dan Ele, dia harus merelakannya karena gak punya flicker, dan malah dia juga harus mengorbankan dirinya. Iya, ke pick off juga, di solo kill oleh Vival kali ini. Dan bahkan ini Earl yang tadi sempat coba split-split juga 1v1 dengan Chal. Dia mengurungkan niat setika dari LA-nya tumbang. Wah, ini Vival sekali maju, habek. Fumi takut semua ke area belakang, 1 turret hilang. Tapi Magic Shockwave di pop up. Vivian maju ke area depan, ejector mengumpat lambung Fumi di area belakang, di follow up dengan sangat apik. Tapi Fumi mencoba untuk mengusir. Stardust Dance dikeluarkan, tapi Vival masih bisa selamat. Dan malah Glorious Fadeaway dikeluarkan. Semua di bawah 1 persatu dari GPX Basreng mulai terpanis. Di timingnya pas banget. Dan lihat tuh damage burst dari seorang Chal kali ini. Satu just assault aja, 2 bar hilang, Bude. Dan jabnya gila tadi, lihat kayak wow, itu udah War X. Jadi Ele kayaknya minimal bikin Dreadnought Armor gak sih, biar damage letupannya gak sebesar itu, Bude. Kayak tadi awal-awal dia geli-geli dikejar 3-2, tapi atau sekarang udah jadi nanti Quiras gak sih? Ya iya boleh. Dreadnought Armornya jadi ke arah anti Quiras. Tapi kalau misalkan melihat dari instant replay yang udah kita bisa saksikan kali ini tim fightnya yang kocar-kacir sih lebih tepatnya. Hylos menjadi pembuka dan bahkan menjadi pemecah dari tim fight barisan. Jalan tolnya tuh. Lihat langsung dihabak-habak begitu saja. Satu hilang, tapi Earl sekarang berada di kandang dari Bigetron Era. Semuanya di bawah Glorious Fadeaway, split dikeluarkan dan grab pun. Tapi Earl dibawa ke jauh dari teman-temannya, tak bisa diselamatkan lagi. Dan Bigetron Era mereka berlima sekarang udah stick together, agak sulit untuk ngelakuin pick off nih. Iya, makanya ini sulit banget, udah mulai keculik 1 persatu. Dan bahkan kalau kita ngelihat ini, wah sayang sekali ya tadi dari Earl-nya. Padahal tadi bisa dapetin, tapi ya balik lagi karena dia juga udah gak punya flicker, apalagi dibawa langsung sama Valanir. Itu pas Ring of Punishment-nya nge-clear semua kecil-kecilannya ya. Tapi Ele, oh no, 2v1. dia 1v1 dan bahkan masih mau ada Fumi-nya dikacangin juga sama Vivalnya. Lihat mulai datang Valanir kali ini dengan Grace Pathway. Cincau terkena 1 buah, We Are Angry, dan bahkan Baitem Kupa juga mulai di pop up kali ini oleh seorang Cincau. Namun Vival ini ladies
scene ngeri-ngeri juga ya Bun. Kayak Vival tuh sebebas itu untuk bergerak dengan dashnya. Karena balik lagi dia menggunakan hero yang sangat amat independen. Sustain banget, durability-nya tinggi banget deh. Dan lore-nya udah kebuka kali ini. Walaupun bisa dibilang baru datang dari Vivalnya, tapi nggak bakal bisa dikontes karena levelnya juga bakal jauh banget perbedaannya. Iya, tapi Fumi mencoba untuk masuk kali ini, Falling Starmon dan bahkan sudah ada Earl juga, tapi masih bisa disecure oleh Bigetron Era. Dan bahkan Valanir mencoba untuk membuka Glorious Pathway, mencoba untuk mundur, tapi lihat Earl mencoba untuk menempel ke arah Vival, tapi ternyata bukan jawabannya. Dan bahkan ejector connect juga ke arah seorang Earl, kali ini masih bisa mundur kah? Terkena stun dari Cininya, masih mau nggak mau harus flicker, tapi masih bisa diamankan oleh seorang Fumi. Wow, dipukul mundur dari Bigetron Era. Valanir Cini terpanis. Sementara itu sekarang Earl-nya yang akan menjadi bulan-bulanan kah karena Vival sudah menunggu di area samping. Bakal ngeflank kah? Akan mencoba untuk ngedapetin another point kill karena Chal juga udah hadir ya. Top lane Vival hadir, Fumi dalam bahaya. Ejector dikeluarkan. Chal follow up dengan semua yang dia miliki dan Vival 8 point kill, no death, dan ini dia belum pecah sama sekali. Dia udah ngedapetin level 13, sedangkan Ele baru level 10. Iya, makanya yang kayak aku bilang, perbedaan level benar-benar bikin gapnya atau perbedaannya sangat amat terlihat. Dan kalau misalkan melihat dari game head to headnya, damage taken per minute yang tadinya mungkin lebih diungguli sama Vivian yang meningkat lebih tepatnya, ini benar-benar jadi terlihat seolah Viviannya tidak mendapatkan damage yang sebegitu besar daripada Ciwindal. Karena tadi ya Ciwindal tuh di depan, tapi dia itu udah jadi samsak segala macam pun, untungnya masih bisa mundur dan tidak mendapatkan point death yang terlalu banyak. Iya, dia cuma satu kali ke pick off, tapi yang paling gila, kamu lihat gak sih Vival sabar banget nunggu momentum. Dia nungguin biar sekalian Chalnya datang, terus udah gitu ada ejector lagi dari Viviannya, baru dia ikut team fight. Gak kerasa gerusu. Dia langsung knock out strike, udah gak bisa kemana-mana lagi Fuminya Bude. Kalau misalnya terlalu riskan dia bakal mundur. Tapi sekarang Cini udah ngeluarin Black Shoes-nya. Dan dalam bahaya, dalam masalah. Ionic Edge gak sanggup untuk men-take down. Tapi disitulah Funi dengan rotation dispersion-nya. Kombinasi yang bisa ngedapetin 1 poin kill atas sini. Di sisi lain gila. Vival nge-solo kill Fumi. Itu Malefic Roar tuh sih. Itu kayaknya 4 bar hilang gak sih, Be? Kayaknya Hunter Strike gak sih? Itu 3 bar bahkan dari barusan. Wow, lihat bakal coba dikejar Glorious Pathway-nya connect dan bahkan Earl di sini dengan split-splitnya mengajar ke arah Valanir. Valanir terlalu jauh, namun kali ini kalau kita ngelihat, bakal coba untuk di-slam begitu saja. Vival mencoba untuk bertahan kali ini dari gempuran 4 pemain ini kayak nggak bakalan bisa terlalu lama. Udah terlalu banyak juga resource damage-nya. Celengan pecah. Dan akhirnya kayak Gapex Basreng terlihat ada matahari yang terbit dari Vivian ya. Dia recall ball yang ke belakang dan sayangnya dari Cini mereka mendefense sehingga Gapex Basreng dalam masalah. Mencoba untuk melakukan putiran hitlane. Mereka dipukul mundur Vivian di ejector yang sangat manis. Memberikan umpan lampu tetapi Falling Starmon dari Fumi menghentikan pergerakan dari seorang Bigetron Era. Kayak ini saling balas-balasnya satu. Dan bahkan gak nge-trigger Purify sama sekali dari Cell-nya. Dan untuk sekarang dengan adanya Lunox ya, ngelord tuh makin lebih cepat lagi. Ini insane banget permainan yang dipertontonkan oleh Bigetron Era. 3 melawan 4 masih mampu loh bahkan untuk melakukan defense. Padahal aku kira itu bakal jadi titik comeback buat Gapex Basreng, tapi pas Chell datang dia ngerontokin semua defensif yang dimiliki sama Ele kali ini. Dan bahkan lihat Lordnya punya flicker Funinya. Tapi masih punya Black Shoes dari Cini dan bahkan dari Funinya tumbang begitu saja. Fumi bakal dikejar begitu saja ke knockout strike connect 1 kali, 2 kali, membuat Fumi pun tidak mau memaksakan team fight dan dia langsung pukul mundur aja. Oh no. Dari Bigetron Era mereka masih bisa memegang kendalinya. Masih bisa untuk nge-press Gapex Basreng. Apalagi dengan Lord yang hadir. Ini sangat membantu mereka untuk mengatur wave management lagi. Dari bottom lane-nya akan di-push. Sedangkan dari Vivalnya udah level maksimal juga. Ele-nya masih ketinggalan 2 level nih. Jadi saling mengejar satu sama lain. Ele berusaha sekuat tenaga juga untuk mengejar ketertinggalannya. Tapi yang menjadi masalah terbesar ini Bigetron Era mereka punya banyak resource damage. Iya. Tapi kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk juga Bude ke area atas, dikawal oleh Vivian dan juga Cini. Sementara kita lihat Earl, Cincau dan juga Ele mencoba untuk menahan pergerakan Lord di area bawah. Sementara 3 lane yang akan dipush bersamaan oleh Bigetron Era. Siapa yang harus di-lock oleh Earl, dan Earl ejector dikeluarkan, malah Earl yang dalam bahaya. Split dikeluarkan maju ke area belakang Glorious Pathway. Mencoba untuk mendapatkan Valanir sudah down dan Gapex Basreng masih stick berlima sementara Bigetron Era sudah kehilangan 1.
Ya ini Funinya sih yang bakal jadi PR. Lihat sakit banget, Cini pun sampai harus flicker mundur. Vival bakal 1v1 dengan LA juga kali ini. Dan kehilangan satu pemain, aku rasa begitu orang nggak boleh terlalu paksain tim fightnya meskipun bakal ditabrak oleh Gapex Basreng. Sementara Cellnya masih jauh di atas juga. Ya, dia udah mundur aja kayaknya, gerak cepat dari Bigetron Era, keputusan yang safe banget karena nggak ada Valanir. Tadi juga posisi mereka surprise rotation dispersion Valanir. Dan sekarang Chell, siapa selanjutnya nih? Bigetron Era. Kalau mereka satu persatu maju, Gapex Basreng dengan happy akan menjemput itu. Iya, dia udah punya Malefic Roar juga, Vival. Pantesan sakit ya. Ya kayak aku bilang, apakah tadi udah ada Malefic Roar karena penetrationnya gila banget loh. Iya, tapi kali ini bakal dipaksa lagi tim fightnya. Earl-nya split bakal coba dibuka. Gapex Basreng mereka mau dapetin turret terlebih dahulu di area atas. Tapi Earl sepertinya agak sedikit masuk ke area turret kali ini. Dan bahkan Valanir bakal ditarik begitu saja. Masih punya flicker mundur dan bahkan Vivian yang bakal coba untuk menggantikan. Masih ada konsil untuk mundur. Funi yang bakal dikejar kan di area backline-nya di sini, tapi lihat tim fight-nya dipisah begitu saja. Cini pun mencoba untuk membackup tapi Immortal pecah dari seorang Vivian. Masih ada ejector, masih ada shield tambahan dan bahkan dikejar sama Valanir kali 3 pemain sekaligus. Tapi ingat, Funi bersiap-siap untuk menunggu dan terkena dispersion rotation dari Funi. Ini kayak ngelihat Selena tadi di game kedua ya. Iya makanya nunggu momentum ya. Dan bahkan terpick off 1 demi 1, tapi wah itu gila sih. Valanir kayaknya bakal jadi sandbag gak sih? Valanir. Hampir semua source damage tuh masuk ke arah tubuhnya, tapi dia tidak tumbang sampai pada akhirnya dia balik lagi baru tumbang. Tapi kayak nggak apa-apa gitu nggak sih? Ya, emang itu ketika tugasnya. Valanirnya yang jadi samsak, itu Bigetron Era seneng banget. Vivalnya bebas, Cellnya bebas, Sininya juga bebas. Setidaknya kayak resource utility yang dibawa sama Gapex Basreng juga keluar semua ke arah Valanir. Asal dia udah ngeluarin Glorious Away ditambah sedikit slow effect tapi Cellnya kembangannya yang sangat besar. Vival ngedapetin satu buah lord tapi dari belakang rotation dispersion. Funinya sudah tumbang terlebih dahulu. Sementara itu Chell juga hilang tapi Fumi ke area belakang dengan adanya Earl, dengan adanya slam lalu ini adalah grab yang dihancurkan oleh Gapex Basreng. Ngedapetin banyak banget dari Bigetron Era. Nggak dikasih pulang sepertinya Earl dan juga Fumi. Sementara minionnya juga udah mulai nge-push kali ini ke area bawah. Sudah ada Malefic Roar di tangan Cincau kali ini. Apakah dengan penetration yang dibawakan oleh Cincau ini bisa ngubah keadaan untuk Gapex Basreng? Dengan 19-18 point kill ini bener-bener tipis banget Bude. Dan bahkan perbedaan networknya nggak berbeda jauh. Di menit ke-16 cuma berbeda 2000 aja. 3000 bukan? Unik banget sih kayak mereka bisa kayak mungkin ngehentiin Lordnya dan nggak bikin Bigetron Era siap buat nge-push bareng Lord. Bisa banget, apalagi ada Louis dan juga ada Uranus. Jadi kayak lini depannya bakal bagus banget, bakal ketahan banget. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana Bigetron Era untuk melakukan endgame ketika Cellnya pun tertangkap. Ini yang bakal jadi PR. Iya makanya ini kalau Cellnya sampai ke pick off lagi kayak sulit deh. Dan mereka harus berhati-hati sama diversionnya Funi sih. Ini dia bisa muncul di mana aja. Dia Valanir jadi sandbag lagi di area depan. Cellnya mulai masuk juga. Chaos Assault-nya mengarah ke arah Earl. Terkena stun dari Earl kali ini. Masih bisa survive dan bahkan masih bisa mundur dari sergapan teman-teman Bigetron Era. Sementara di area atas Vival dengan Fumi bakal 1v1 dan bakal coba dirontokkan kali ini pertahanan dari Fumi. Sementara Vival bakal clear minion. Objektif Gimang nomor 1 pokoknya. Ya dia nggak terlalu overextend juga mengejar Fumi. Masih bisa tarik ulur satu sama lain. Gapex Basreng mereka akan melawan defense sekuat tenaga. Sementara Bigetron Era mereka manis banget sih main perlahan tapi pasti. Dan ada Earl yang maju ke area depan. Split dikeluarkan. Funi? Mau nge-grab ke area siapa? Grab ke area belakang kan? Tapi dia seorang diri. Teman-teman dari Gapex Basreng masih selalu sibuk di area atas. Ada Chell yang melakukan push terhadap turretnya. Fokus terhadap ngeras turret dan ada surprise. Lihat. Diversion yang on point mempanis Chell di area top lane yang seorang diri. Iya itu nggak kelihatan ya sama Chell-nya. Kalau dia belok dikit aja mungkin tahu ya Be ya. Dia mungkin nggak expect kalau sananya benar-benar persis di rumput situ. Dan ketika happy birthday Chell hilang begitu saja. Sulit banget ini juga untuk Bigetron Era. Terlihat di mana dengan adanya Louis ini bisa diacak-acak banget pergerakan dari Bigetron Era. Mereka harus benar-benar siap dengan kejutan yang dibawakan oleh Funi dan kawan-kawan. Sementara Fumi udah mengamankan Ice Queen One untuk efek slow lagi. Jadi ini kayaknya dari Bigetron Era mereka harus cari cara gimana mungkin ngunci ke arah Funi dulu gak sih Be?
Setuju. Tapi permasalahan utamanya adalah ketika kita jump in ke Funi yang mana dia adalah seorang Luoi, yaitu dispersion rotation bakal menghentikan gerakan dan ini adalah momen Winter akan menjadi titik counter karena Vival sudah ter-tag down di area top lane push yang sangat jauh, tapi ada diversion yang dikeluarkan Funi dari area belakang akan menjemput men-sandwich rotation. Dispersionnya dikeluarkan dan Chell-nya langsung hilang juga. Vivian di area belakang sendirian. Sementara dari arah samping ada Chini yang muncul untuk melakukan backup, tapi posisinya dari Bigetron era mereka kalah jumlah. Benar banget, 2 hilang begitu saja. Apalagi ini damage dealer utama dari Bigetron era. Sementara dari geng Capax mereka mau berfokus untuk ngamenin Lord yang ke-4 bahkan. Wow, cepet banget ini. Evolve Lord, ingat ini punya damage reduction 5%, jadi bagus banget bagi mereka. Di Apex Basreng tentunya untuk nembusin ke arah pertahanan di bagian top lane harusnya. Wah, ini serem banget sih. Funinya sih ngeri banget sih. Ini mereka perlu berhati-hati apalagi Chell ya. Semenjak dia tembusin inhibitor bawah, dia udah ke pick off 2 kali juga. Jadi dengan 5 kematian ini Chell bakal sulit banget. Sakit banget lihat, bahkan sampai Black Shoes mau gak mau harus dipakai begitu saja. Earl berada di paling depan mencoba untuk ngebait semua resource yang dimiliki oleh Bigetron era. Sementara Lordnya bakal dibawakan oleh seorang Fumi juga. Sementara mereka bakal coba untuk nge-push 3 lane sekaligus. Kali ini LA juga udah bersiap di area depannya Bude. Sementara Vival masih menunggu timing yang pas banget. Ya, ini ditahan juga di area atas. Lord sudah hadir, Bigetron era nggak boleh lengah sama sekali. Dan begitu pula dengan GPX Basreng berusaha ke arah depan dengan Biden Pupa dilempar olehnya ke area belakang, tapi masuklah Fumi di area belakang dengan falling star yang on point. Vival malah hadir menjadi korban pertama, tapi dari Viviannya juga udah nggak bisa bertahan lagi. Chell berusaha kuat tenaga untuk kabur dan Prince of Order, tapi Lord sudah menghantam dari base turret milik Bigetron era. GPX Basreng mengamuk ke area belakangnya. Chell dan Chini berusaha untuk melawan defense, tapi GPX Basreng tersisa Fumi dan Funi berduaan aja, sementara Chini dan Chell masih bisa bertahan dan Lord hilang, masih ada minion, masih bisa bertahankah dari Bigetron era? Fumi berusaha untuk fokus terhadap base turret dari Bigetron era. Dari apa Fumi harus Gila, pertahanan yang dibawakan Chini dan juga Chell. Tapi lihat minionnya udah mulai masuk dan bahkan GPX Basreng mereka comeback di game yang ketiga. Kegirangan pun terjadi ya. Kegirangan pun terjadi.